Supreme Martial God Technique, Bab 2511-2520. Bab 2511 Pembentukan Kontrak Darah. Sebelum meminta konfirmasi, saya masih harus mengatakan sesuatu, karena takut Anda akan salah paham nanti. Liu Xifeng berkata, kali ini, saya pasti telah menjalin hubungan dengan Liang Zi dari Sekte Wushen. Tapi ternyata tidak. Masalah, hanya ada Sekte Wushen, saya Sekte Suixin. Saya belum takut. Yang saya khawatirkan adalah Sekte Wushen memang benar kali ini, jadi dalam 3 hari, mereka mungkin menemukan cara untuk hukum aku, Sekte Suixin, pada pertemuan 10 ketua sekte. Bahkan tidak yakin apakah aku benar-benar bisa mengatasinya ketika saatnya tiba. Karena, di belakang Sekte Wushen, ada orang-orang dari 3 sekte. Status 3 sekte lebih tinggi dari 10 sekte saya. Jika orang-orang itu maju, mereka akan sangat kuat. Mungkin, bahkan Sekte Suixin tidak akan mampu melindunginya dengan lalu. Jadi, pada titik ini, Sui Yue berhenti sejenak. Wu Yun mungkin telah melihat apa yang dipikirkan Sui Yue, jadi dia berbicara langsung. Master Sekte, apa maksudmu? Jika orang-orang dari 3 sekte benar-benar datang dan kita tidak dapat mengatasinya lagi, mari kita minta Master untuk maju. Sui Yue tidak menjawab, tetapi ada pandangan aneh di dalamnya. Matanya. Setelah beberapa saat, dia berkata lagi, ada satu hal lagi yang saya ingin Anda katakan kepada saya, terutama Anda, Wu Yun, apakah artefak suci yang diberikan Tuan Anda memiliki formasi kontrak darah yang terukir di atasnya? Formasi kontrak darah. Wu Yun tercengang. Apa ini? Dia belum pernah mendengarnya. Di sampingnya, Lin Yi melihat kebingungan Wu Yun dan menjelaskan. Formasi kontrak darah, sederhananya, adalah formasi pelindung yang menghubungkan suatu objek dengan dirimu sendiri. Jika seseorang ingin mengambil objek ini darimu, mereka akan mendapat serangan balik dari formasi kontrak darah ini. Dan jika kamu tidak melakukannya, jangan datang untuk mengambilnya. Formasi kontrak darah ini tidak ada gunanya. Secara umum, kekuatan serangan balik dari formasi kontrak darah bergantung pada kekuatan orang yang mengukir formasi kontrak darah. Mudah untuk menjelaskannya seperti ini. Mengerti. Wu Yun juga tahu alasannya. Tentu saja, dia juga tahu apa yang dimaksud Sui Yue dengan menanyakan hal ini padanya. Jelas karena dia mengekspos menara indah bintang 9 di depan umum hari ini, Sui Yue khawatir menara itu akan dirampok oleh seseorang yang memiliki niat. Lalu saya bertanya apakah dia memiliki formasi kontrak darah. Jika ada, dan itu diukir oleh pembangkit tenaga listrik tingkat suci, maka tidak ada seorang pun di seluruh alam dewa ketiga yang memiliki kemampuan untuk merebutnya. Hanya saja dia tidak memiliki guru suci sama sekali, lalu bagaimana dia bisa mendapatkan formasi kontrak darah? Namun, saat Wu Yun tidak tahu harus menjawab apa, Sui Yue tiba-tiba berkata tanpa daya, kamu bahkan tidak tahu tentang formasi perjanjian darah. Sepertinya tidak ada formasi untukmu. Formasi, jika ada yang tahu tentang ini, kamu akan terbunuh oleh benda ini. Sayang sekali saya tidak memahami formasi kontrak darah ini. Jika tidak, saya dapat menyiapkan satu untuk Anda, yang akan menjadi agak berguna. Tapi, sayang sekali saya tidak memahami pembentukan kontrak darah ini. Terungkap kali ini, lain kali ketika kamu menghadapi musuh, cobalah untuk menggunakannya sebanyak yang kamu bisa, semakin tidak berguna kamu. Semakin banyak keraguan yang Anda miliki, semakin banyak orang akan berpikir bahwa Anda memiliki formasi kontrak darah, dan kamu akan percaya diri. Jika kamu penakut dan tidak berani menggunakannya, itu akan menimbulkan kecurigaan. Saya mengerti, terima kasih atas saran Anda, pemimpin sekte. Jawab Wu Yun dengan tangan ditangkupkan. Mendengar kata-kata Sui Yue, alisnya bergerak. Saya tidak bisa memberitahu Anda bagaimana rasanya. Semua orang mengatakan bahwa Wu Yun sendiri merasa bahwa Sui Yue sangat baik kepada mereka karena tuan di belakang mereka. Terlihat dari berbagai tingkah laku dan nada bicaranya saat ini. Tampaknya Sui Yue benar-benar peduli pada mereka dan tidak hanya berusaha menjilat mereka. Sanjungan dan kepedulian, perbedaan emosi yang muncul dari hati secara tidak sengaja, tidak bisa dilakukan dengan sengaja. Setelah merenung sejenak,
Wu Yun tiba-tiba berkata. Masalahnya telah berakhir, Master Sekte. Tidak perlu menyembunyikan beberapa hal darimu. Sejujurnya, identitasku cukup istimewa, dan alasan mengapa aku datang ke jalan kuno di langit berbintang ini adalah juga cukup istimewa. Bukan itu yang kamu pahami. Pengalaman. Tidak ada guru tingkat suci di belakangku. Namun, Ming Yi dan Lin Yi melakukannya. Untuk beberapa alasan, kami bertiga sepakat untuk tidak memanggil Master untuk meminta bantuan kecuali itu benar-benar diperlukan. Dan jika itu hanya karena kita bertiga, kita tidak akan mempertimbangkan masalah ini untuk saat ini. Tetapi karena pemimpin sekte telah maju untuk melindungi ketiganya, dari kita saat ini, masalah ini telah melibatkan sekte Suixin. Saya juga akan membuat janji kepada Master Sekte di sini. Jika sampai pada titik di mana sekte Suixin terancam, kami akan memanggil Master untuk membantu. Tapi premisnya adalah situasinya benar-benar memburuk hingga tidak bisa diselesaikan. Jika masih ada cara untuk menyelesaikannya, saya mengerti. Sui Yue melambaikan tangannya. Mengenai kata-kata Wu Yun sebelumnya, Sui Yue tidak mengalami fluktuasi besar. Lagi pula, dia tidak terlalu peduli mengapa Wu Yun datang ke sini. Yang dia pedulikan adalah paragraf berikut. Itu seperti memberinya kepastian. Ketika saatnya tiba, meskipun orang-orang dari 3 sekte datang, tidak perlu takut. Dan jika hanya ada 10 sekte, itu hanyalah sekte Wushen. Tidak peduli bagaimana Wushen sekte mencoba berdebat, dia punya cara untuk menyelesaikannya. Paling buruk, biarkan Wu Yun dan yang lainnya bertarung lagi, dan ketika saatnya tiba, dia juga akan memanggil 9 naga. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Dalam hal ini, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya akan mengatur hal selanjutnya. Anda dapat kembali sendiri dulu. Dalam 3 hari, para pemimpin 10 sekte akan datang. Ketika saatnya tiba, Anda akan datang juga. Kata Sui Yue. Baiklah, Master Sekte, ucapkan selamat tinggal dulu. Wu Yun menyerahkan. Setelah beberapa saat, dia dan Lin Yi meninggalkan kamar Sui Yue. Setelah meninggalkan ruangan, Wu Yun berkata kepada Lin Yi, "Lin Yi, saya baru saja membuat keputusan secara pribadi, Anda. Mengapa kamu membicarakan hal ini?" Lin Yi berkata dengan acuh tak acuh. "Apa yang kamu katakan juga ideku. Jangan khawatir, jika Sekte Wushen benar-benar lepas kendali, maka aku dan Ming Yi akan memanggil tuan kita ke sini untuk melihat apa yang ingin dia lakukan." Ya, Wu Yun tersenyum penuh arti, lalu berkata, "Ayo pergi dan temui Ming Yi dulu. Dia terluka parah." Lin Yi mengangguk, dan mereka berdua berjalan melintasi koridor menuju kamar Feng Piao Piao, tempat Ming Yi menyembuhkan lukanya. Pergi. Bab 2512 Pertemuan 10 Sekte. Secara logika, Wu Yun dan Lin Yi tidak diperbolehkan pergi ke kediaman tetua secara pribadi karena status mereka di Sekte Suixin. Namun peraturan sudah mati dan masyarakat masih hidup. Dengan tambahan identitas Wu Yun dan Lin Yi, ditambah hubungannya dengan Ming Yi. Tentu saja, tidak ada yang akan menghentikan mereka. "Mengapa kamu di sini?" Melihat Wu Yun dan yang lainnya tiba, Ming Yi bangkit dari tempat tidur untuk menyambut mereka. Ming Yi dalam kondisi cukup baik. Setelah meminum ramuan penyembuhan Sekte Suixin, Feng Piao Piao merawatnya dengan baik. Meski baru beberapa jam berlalu, tapi pada dasarnya tidak apa-apa. Feng Piao Piao juga ada di sana. Namun, Wu Yun dan Lin Yi merasa sangat malu. Saya tidak tahu harus menyebut apa Feng Piao Piao. Haruskah dia dipanggil Penatua Feng, adik laki-laki atau perempuan, atau ipar perempuan? Panggil aku sesukamu, atau panggil aku Piao Piao. Aku tidak peduli dengan apa yang disebut birokrasi. Feng Piao Piao juga pintar, dan dia dengan cepat menebak apa yang dipikirkan Wu Yun dan Lin Yi dari mata mereka. Dan kata-katanya dengan cepat menyelesaikan rasa malunya. "Kalau begitu sebut saja mereka kakak ipar," Lin Yi berkata sambil tersenyum. Tentu saja, ini tidak berarti Ming Yi lebih muda dari mereka. Itu hanya lelucon lucu antara saudara dan teman. Karena di antara mereka bertiga tidak ada kakak laki-laki atau adik laki-laki. Hanya persaudaraan murni. Ming Yi tersenyum, tidak berkata apa-apa, menatap Wu Yun, dan bertanya.
Apa yang salah? Apakah ada yang salah? Master Sekte Su Yue memintamu pergi ke sana sebelumnya. Apa yang dia katakan? Wu Yun menceritakan keseluruhan cerita kepada Ming Yi. Bagaimanapun, inilah tujuan kedatangan mereka untuk menemukan Ming Yi. Baiklah, kamu yang membuat keputusan, Wu Yun. Seperti Lin Yi, aku tidak keberatan. Pada saat itu, jika terjadi sesuatu, kita harus meminta guru untuk datang dan membantu terlebih dahulu. Masalah ini, kepada Sekte Suixin. Saat dia berbicara, Ming Yi tanpa sadar melirik Feng Piao Piao di sampingnya. Matanya penuh cinta. Feng Piao Piao juga berdiri dan melangkah maju, dengan lembut memegang lengan Ming Yi. Meski sudah bertunangan, tapi ngomong-ngomong, keduanya baru saling kenal kurang dari 10 hari. Apakah kamu bosan dengan ini? Kamu tidak boleh menyinggung perasaan, kamu tidak boleh menyinggung perasaan kekasih muda yang sedang jatuh cinta. Lin Yi mengerutkan kening dan membisikkan beberapa kata, lalu melambaikan tangannya dan berkata, kamu sibuk, aku akan pergi dulu. Ayo pergi, lanjutkan. Wu Yun juga dengan cepat melambaikan tangannya dan pergi. Hal ini membuat Ming Yi dan Feng Piao Piao merasa tidak berdaya. Tapi Ming Yi tidak meninggalkan mereka berdua sendirian. Bagaimanapun, itu adalah periode cinta yang penuh gairah ketika mereka baru bertunangan dan hidup bersama, dan cederanya tepat. Itu adalah saat mereka melakukan sesuatu, dan mereka tidak terlalu ingin kehadiran orang luar. Dia hanya berkata kepada Wu Yun dan Lin Yi yang bergegas pergi, dalam 3 hari, mari kita pergi bersama untuk melihat apa yang Sekte Wushen coba lakukan. 3 hari berlalu dengan tergesa-gesa. Selama periode ini, Wu Yun dan Lin Yi berlatih di dalam ruangan dan tidak pernah pergi. Ming Yi selalu bersama Feng Piao Piao Nian dan jarang muncul. Su Yue sedang mengatur pertemuan 10 pemimpin sekte. Yang lain memperkuat perlindungan sekte tersebut, takut bahwa Sekte Wushen akan terlibat dalam beberapa metode rahasia. Namun, semuanya baik-baik saja. Sekte Wushen tidak mengirim siapapun untuk menimbulkan masalah. 3 hari kemudian, Sekte Suixin hari ini ditakdirkan untuk mengadakan acara besar. Satu demi satu, area alam dewa ketiga, kekuatan tingkat ketiga, dan kepala 10 sekte tiba. Beberapa membawa serta beberapa murid paling kuat dan bangga di sekte tersebut. Ada pula yang diperlakukan seperti orang tua bawahan. Tapi mereka semua adalah orang-orang tingkat menengah dan tinggi. Para tetua dari Sekte Su Yue dan Suixin semuanya bertugas menyambut para tamu. Bahkan Feng Piao Piao datang. Saat ini, aula pertemuan Sekte Suixin dipenuhi oleh tamu-tamu terhormat, termasuk Sekte Suixin, 9 sekte hadir. Wu Yun dan mereka bertiga juga datang. Hanya berdiri di samping Su Yue. Tapi ada satu orang lagi. Seorang pria muda mengenakan jubah piton ungu. Orang ini serius dalam berbicara dan tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak dia memasuki ruangan hingga sekarang. Tidak banyak emosi di wajahnya. Berdiri di sisi lain Su Yue. Tapi aura orang ini tenang dan terkendali, dan matanya tegas. Kekuatannya tidak boleh lemah. Faktanya, orang ini adalah orang yang Su Yue sebutkan berkali-kali sebelumnya bahwa dia ingin dia keluar dan bertarung dengan pedangnya. Jenius pertama dari Sekte Suixin, di antara 10 sekte, bintang yang sedang naik daun yang setara dengan pedang, Jiulong. Meskipun di antara 10 sekte, setiap sekte memiliki bintang baru yang terkuat. Namun jika kita melihat 10 sekte tersebut secara komprehensif, Blade dan 9 naga jelas merupakan 3 teratas. Lagi pula, tidak banyak orang yang bisa mencapai cermin alam semesta kecil pada usia ini. Terlebih lagi, alam semesta kecil berada pada tingkat keempat dan kelima. Bahkan Wu Yun, Ming Yi, Lin Yi dan lainnya belum mencapai tahap ini. Bakatnya terlihat jelas. Tampaknya meskipun Jiulong juga merupakan tipe orang yang tidak suka berbicara, namun dapat dibedakan dengan jelas bahwa ada perbedaan mendasar antara dirinya dan Dao Feng. Bilahnya terasa dingin, menyendiri, dan angkuh. 9 naga memberi orang perasaan yang relatif lebih damai. Mungkin, Su Yue lah yang memperkenalkan situasi Wu Yun dan yang lainnya ke Jiulong sebelumnya. Saat mereka tiba, Jiulong pun berinisiatif untuk menyapa Wu Yun dan yang lainnya. Namun fokusnya saat ini bukan pada 9 naga. Orang-orang dari 10 sekte dan sekte lainnya telah datang,
tetapi hanya orang-orang dari Sekte Wushen yang belum datang. Tapi saat semua orang sedang menunggu, tiba-tiba, tawa sedingin es terdengar dari luar aula pertemuan Sekte Suixin. Hehehe, Su Yue, 3 hari yang lalu, kamu mengabaikan aturan pertempuran, mengabaikan Sekte Wushenku, dan mengusir sesepuh Sekte Wushenku. Hari ini, jika kamu tidak dapat memberikan penjelasan yang masuk akal, aku, Jidao, tidak akan biarkan kamu pergi. Suara itu dingin dan liar. Itu adalah suara Jidao. Jelas sekali, seperti yang diharapkan, Jidao takut orang yang datang hari ini benar-benar jahat. Bab 2513 Pedang Arogan. Segera, sekelompok orang dari Sekte Wushen, dipimpin oleh Jidao, terbang. Kali ini tidak banyak orang yang datang. Hanya ada Jidao, Liu Xifeng, dan Dao Feng. Tentu saja, Su Yue tidak peduli berapa banyak orang yang datang dari Sekte Wushen. Yang saya pedulikan adalah saya khawatir mereka akan mengundang orang dari Sanmen. Namun, tampaknya tidak, dan Jidao ini juga menunjukkan kesombongannya yang ekstrim. Setelah memasuki ruang pertemuan, dia bahkan tidak menyapa pemimpin sekte lainnya. Bahkan tidak duduk, berdiri tepat di tengah aula pertemuan, menatap Su Yue dengan ekspresi muram, dia berkata tanpa basa-basi. Su Yue, berhenti bicara omong kosong dan langsung ke pokok permasalahan. Niatku sangat jelas, jadi jelaskan. Tentu saja, aku tahu kamu tidak perlu menjelaskan apapun. Mempertimbangkan 10 sekte Qi yang sama Lian jika kamu mengambil tindakan sekarang dan memenggal kepala Wu Yun dan yang lainnya dan memberikannya kepadaku dengan tanganmu sendiri, maka masalah ini akan terungkap dan aku tidak akan lagi mengejarnya bersamamu. Jidao, bawa orang-orangmu pertama. Duduk. Su Yue berkata dengan suara yang dalam. Saat ini, wajahnya juga tidak terlihat bagus. Bagaimanapun, ini adalah sekte Suixin miliknya. Jidao ini begitu sombong ketika dia datang dan tidak memberinya wajah apapun, yang membuat dia, pemimpin sebuah sekte, tidak bisa mundur. Namun, Jidao masih tidak memberikan wajah apapun pada Su Yue. Bukan saja dia tidak duduk, dia bahkan berkata tanpa ragu. Kenapa duduk? Kamu hanya perlu memberiku penjelasan yang sempurna. Jika kamu tidak bisa memberikannya, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Aku berkata, duduklah dulu, dan aku akan memberi Anda penjelasan yang perlu diberikan. Su Yue berkata dengan suara yang dalam, inilah yang saya maksud dengan memanggil beberapa pemimpin sekte untuk datang ke sini hari ini. Tidak perlu. Jidao berkata dengan dingin, ini adalah masalah antara sekte Suixin Anda dan sekte Wushen saya. Ini tentang Anda, Su Yue, dan Jidao saya. Akan lebih baik jika master sekte lain bisa datang untuk menyaksikan, tetapi mereka tidak punya hak untuk ikut campur dalam masalah ini. Saya tidak berpikir salah satu master sekte akan menganggapnya serius. Apakah Anda akan menjadi seperti Su Yue dan mengabaikan aturan pertempuran yang ditetapkan oleh wilayah alam dewa ketiga kita? Dengan kata-kata ini, Jidao bertanya kepada pemimpin sekte lainnya. Namun, meski orang-orang itu tidak setuju dengan perkataan Jidao, mereka tidak keberatan. Padahal, mereka datang ke sini dengan niat untuk menonton pertunjukan. Menurut mereka, semakin besar masalahnya, semakin baik, sehingga mereka tidak perlu campur tangan. Hasil terbaiknya adalah sekte Suixin dan sekte Wushen sama-sama berada dalam masalah, dan mereka akan bahagia. Bagaimana dia bisa berdiri dan bertindak sebagai pembawa damai? Tentu saja, Jidao secara alami mengetahui hal ini, jadi dia berani bersikap tidak bermoral. Jika dia benar-benar ingin sekte Wushen melawan 9 sekte lainnya, dia tidak akan punya nyali bahkan jika ada orang dari 3 sekte yang melindunginya. Namun, Jidao mengetahuinya, dan Su Yue secara alami juga mengetahuinya. Dia tahu bahwa orang-orang dari sekte lain tidak akan membantu. Mereka dipanggil ke sini hanya untuk menekan Jidao. Namun, Jidao sepertinya tidak tertekan oleh hal ini. Lalu apa yang kamu inginkan? Su Yue berhenti meminta Jidao untuk duduk. Sekarang setelah masalahnya selesai, dia hanya berbicara secara terbuka. Sekte Wushen memiliki 3 sekte orang. Dia juga memiliki master di belakang Wu Yun dan lainnya. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Bagaimana menurutku? Wajah Jidao menjadi sedikit gelap. Su Yue,
apakah kamu berpura-pura bingung, atau kamu benar-benar bingung? Aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Tetapi karena kamu bertanya, maka aku akan memberimu selamatkan muka, katakan lagi. Entah Anda memberi saya penjelasan yang sempurna dan masuk akal yang memuaskan saya dan membuat saya merasa bahwa Anda memang dibenarkan. Atau, Anda secara pribadi memenggal kepala Wu Yun dan yang lainnya dan memberikannya kepada aku. Selain itu, tidak ada pilihan ketiga. Bagaimana jika aku tidak memilih keduanya? Su Yue perlahan berdiri dan berkata dengan dingin. Tentu saja ia menyiapkan beberapa penjelasan, namun penjelasan tersebut didasarkan pada premis bahwa Jidao tidak berani sombong karena kehadiran beberapa pemimpin sekte lainnya. Namun karena Jidao belum bisa ditekan, penjelasan yang disiapkannya bisa dikatakan tidak ada gunanya. Karena apapun yang dia katakan, Jidao akan selalu mengatakan dia tidak puas. Jadi, dalam hal ini penjelasan sama saja dengan omong kosong. Lebih baik langsung ke intinya. Saya rasa saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang konsekuensi memilih keduanya, kan? Jidao tiba-tiba menjadi sangat dingin. Sebagai pemimpin sekte Suixin, Anda memimpin pelanggaran hukum dan dengan sengaja melanggar hukum. Hukuman yang akan Anda terima adalah pemenggalan kepala dan dikeluarkan dari daftar. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi Su Yue seperti kamu di wilayah alam dewa ketiga. Tentu saja, 10 tidak akan ada lagi sekte Suixin di sekte ini. Beraninya kamu. Sui Yue mengangkat alisnya, terbang, dan juga mendarat di tengah aula pertemuan. Sepertinya dia siap mengambil tindakan. Jadi, kamu akan serius denganku. Jidao berkata dengan dingin. Dia tahu bahwa Su Yue akan melawannya. Su Yue tidak samar-samar dan berkata dengan sederhana dan lugas. Kalau begitu biarkan aku menjelaskannya, Jidao, aku benar-benar telah melanggar aturan pertunangan. Aku benar-benar tidak akan membiarkanmu membunuh Wu Yun dan 3 lainnya. Hari ini, biarkan aku melihat siapa yang berani mengambil Wu Yun darinya. Sekte Suixin kami. Cobalah. Di mana orang-orang Sekte Suixin? Di sini. Setelah memberi perintah, para tetua, diaken, dan murid Sekte Suixin semuanya bergema di luar aula pertemuan. Kelilingi aula pertemuan. Jika ada yang berani mengambil tindakan, bunuh dia. Ya, terdengar respon keras. Tentunya, Su Yue siap menghadapi berbagai perubahan yang mungkin terjadi saat ini. Baiklah, Su Yue, kamu sedang bermain api. Jidao berkata dengan ekspresi muram. Su Yue mengabaikannya, menjentikkan lengan bajunya dan berkata dengan acuh tak acuh dan mendominasi. Jidao, seperti yang kamu katakan, 10 sekte kita memiliki semangat yang sama. Beberapa hal dapat diselesaikan dengan kata-kata, jadi lebih baik tidak mengambil tindakan. Tetapi jika seseorang benar-benar berani bertindak liar di sekte Suixin kita, tidak peduli itu adalah tidak peduli siapa kamu, tembak sampai mati. Bagus sekali, Su Yue, kelakuanmu benar-benar membuatku terkesan. Jidao berkata sambil mencibir. Keduanya saling berhadapan, dan 8 sekte lainnya tetap diam. Seperti disebutkan sebelumnya, bagi mereka, semakin besar kesepakatannya, semakin baik. Oh, sudah kubilang, Su Yue, kamu sedang bermain api. Setelah beberapa saat, Jidao berkata lagi dengan suara yang sangat dingin. Kemudian, di tangannya, ada jimat komunikasi berwarna biru muda. Melihat jimat ini, pupil Su Yue tiba-tiba menyusut. Bab 2514 Diakon Longmen, Long Changfeng. Kamu memaksaku, Su Yue. Aku memberimu wajah dan jalan keluar, tapi kamu tidak menghargainya. Tentu saja, karena kasih sayang, sekarang, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu sekarang ambillah lepaskan kepala Wu Yun dan yang lainnya. Sekarang, aku akan segera pergi dan membiarkan masalah ini selesai. Jidao masih berkata dengan suara yang dalam. Tapi Su Yue tidak menjawab. Matanya selalu menatap jimat komunikasi berwarna biru muda di tangan Jidao. Su Yue sangat jelas tentang fungsi jimat ini. Ini adalah alat pembawa pesan untuk memberi informasi kepada orang-orang dari 3 gerbang. Tanpa diduga, Jidao masih ingin memberitahu orang-orang dari 3 sekte tersebut. Tapi dia tetap menolak permintaan Jidao tanpa memikirkannya. Kubilang,
Tidak mungkin ada orang yang membunuh siapapun di Sekte Suixin kita hari ini. Siapapun. Setelah mendengar ini, mata Jidao tiba-tiba tenggelam, dan dia mendengus dingin tanpa berkata apa-apa. Menerapkan kekuatan di tangannya, jimat biru itu berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap. Energi lemah melesat ke kejauhan. Saat ini, tidak ada yang berbicara. Jidao tidak berbicara, Sui Yue juga tidak berbicara. Orang-orang lain yang hadir bahkan lebih diam. Tapi Ming Yi dan Lin Yi saling memandang dan masing-masing memegang jimat komunikasi di tangan mereka. Ketika orang-orang dari 3 sekte datang nanti, jika benar-benar di luar kendali, keduanya akan langsung menghancurkan jimat komunikasi di tangan mereka dan memberi tahu tuannya masing-masing. Proses menunggunya mudah bagi Jidao. Tetapi bagi Sui Yue, meskipun dia memiliki keyakinan di dalam hatinya, dia masih agak tersiksa. Namun, masa-masa menyakitkan itu pada akhirnya akan berlalu. Tiba-tiba, ekspresi semua orang di aula pertemuan tiba-tiba berubah. Karena mereka tahu kalau orang yang seharusnya datang sudah datang. Aura yang agung dan luar biasa melonjak dari luar. Sesaat kemudian, seorang pria paruh baya berjubah biru dengan sulaman naga emas di jubahnya terlihat perlahan jatuh ke dalam ruang pertemuan. Saya pernah melihat Longmen, Diakon Long Changfeng. Semua orang berdiri dan memberi hormat dengan tangan di tangan. Sui Yue tidak terkecuali. Hanya Wu Yun dan yang lainnya yang tidak melakukan apapun. Namun, Long Changfeng, yang tidak tahu apakah dia tidak melihatnya atau tidak peduli sama sekali, langsung melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa semua orang tidak perlu melakukan ini. Diakon Changfeng, silakan duduk. Sui Yue dengan hormat memberi isyarat kepada Long Changfeng untuk duduk di kursi utama yang seharusnya menjadi miliknya. Long Changfeng tidak menolak dan berjalan langsung menuju kursi utama. Berbicara tentang gerbang naga ini adalah salah satu dari 3 gerbang di atas 10 sekte. Ketiga gerbang tersebut adalah Longmen, Wumen dan Jimen. Dan Long Changfeng adalah Diaken Longmen. Meskipun jabatan Diaken bukanlah posisi yang terlalu tinggi, namun posisinya masih lebih tinggi dari semua murid. Jidao ini sebenarnya mampu memanggil Diakon Longmen, tampaknya hubungannya dengan Sekte Wushen dan Longmen lebih dari sekedar kenalan biasa. Apakah ketiga anak kecil ini? Tiba-tiba, Long Changfeng berbicara. Saat ini, duduk di kursi utama, dia terlihat cukup agung. Ya, ketiga bajingan inilah, terutama yang berkulit putih, yang memimpin pelanggaran aturan. Kata Jidao, secara spesifik menyebut nama Wu Yun. Ya, Long Changfeng mengangguk, lalu berkata, saya sudah tahu sebab dan akibat dari masalah ini. Jidao, bagaimana kamu akan menangani masalah ini? Dia memandang Jidao. Diakon Changfeng, maksudku sangat jelas. Ketiga bajingan yang mengabaikan aturan ini harus meninggalkan budidaya mereka dan diusir dari wilayah alam dewa ketiga. Adapun Sui Yue, dia juga mengabaikan aturan. Sebagai pemimpin sekte, dia tahu hukum dan melanggarnya. Anda akan dihukum berat. Hapus posisi pemimpin sekte Sui Yue, hapus tingkat kultivasi, dan hapus sekte Suixin dari 10 sekte. Jidao berkata dengan keras, berbicara dengan fasih dan percaya diri. Karena dialah yang memanggil Long Changfeng, dia secara alami yakin bahwa Long Changfeng pasti akan berada di sisinya. Namun, Long Changfeng tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia melihat ke arah Sui Yue dan bertanya. Sui Yue, bagaimana kamu akan menangani ini? Sui Yue tidak menyangka Long Changfeng akan bertanya padanya. Setelah merenung sejenak, dia menangkupkan tangannya dan berkata, Diakon Changfeng, masalah ini memang muncul karena Wu Yun, tetapi terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa dia melanggar peraturan dan meninggalkan kultivasinya. Pada saat itu, Ming Yi dikalahkan dan bersiap untuk, sudah cukup, Sui Yue, berhentilah mengarang omong kosong di sini. Sebelum Sui Yue selesai berbicara, Jidao langsung menyelanya. Kemudian dia berkata, saya tahu apa yang ingin Anda katakan, tetapi jika Anda mengikuti apa yang Anda katakan, bagaimana jika Ming Yi membunuh saya, seorang murid dari Sekte Wushen? Ketika Ming Yi membunuh saya, seorang murid dari Sekte Wushen, dapatkah saya juga naik ke panggung untuk menghentikannya? Oke, tapi tidak ada di antara kalian yang akan naik ke panggung. Bantah Sui Yue.
Haha, itu hanya lelucon, Sui Yue. Sekarang Diakon Chang Feng ada di sini, kamu masih sangat berantakan. Seperti yang kamu katakan, apa gunanya memiliki peraturan? Kita semua bisa melakukan apapun yang kita inginkan, bukankah itu lebih baik? Ji Dao mencibir. Oke, jangan berdebat sekarang, Sui Yue, aku tidak perlu kamu menjelaskan apapun, kamu hanya perlu memberitahuku, bagaimana kamu ingin menangani masalah ini. Long Changfeng menghentikan pertengkaran kedua orang itu. Tapi karena kata-kata Long Changfeng, ekspresi Ji Dao berubah. Dia tiba-tiba merasakan firasat buruk. Sebab, seharusnya tidak demikian. Long Changfeng dipanggil ke sini. Sekte He Wushen memiliki hubungan dekat dengan Long Men. Secara teoritis, bukankah Long Changfeng harus berdiri di sisinya dan menghukum Sui Yue secara langsung? Mengapa Anda harus bertanya berkali-kali pada Sui Yue bagaimana Anda ingin menangani masalah ini? Pertama kali, lupakan saja, itu karena kesopanan yang dangkal. Namun kali kedua bertanya, terlihat jelas ada yang tidak beres. Jika dia benar-benar ada di sini untuk membantunya, Long Changfeng seharusnya tidak terus bertanya, sekarang dia bisa langsung menghukumnya. Memikirkan hal ini, murid Ji Dao menyusut, mendapat firasat bahwa ada sesuatu yang tidak baik. Bab 2515 Sikap Long Changfeng. Sui Yue juga terkejut, sikap Long Changfeng membuatnya agak tidak terduga. Setelah beberapa saat merenung, dia hanya menggigit peluru dan menyerahkannya. Diakon Changfeng, dari apa yang bisa saya katakan, masalahnya sama sekali bukan apa yang dikatakan Ji Dao. Karena Diakon Changfeng sudah mengetahui sebab dan akibat, maka saya rasa Anda juga tahu tentang urusan Istana Komando. Jadi, saya pikir Anda juga tahu tentang urusan Istana Komando. Jika kita benar-benar ingin membicarakannya, sebenarnya Wushen Sekte yang memulai masalah terlebih dahulu. Tentu saja, tidak ada gunanya membicarakan hal ini sekarang. Solusi terbaik adalah bertengkar lagi. Saya punya 4 orang-orang di sini, Sekte Wushen. Ada 4 orang dari Shenzong, dan kemenangan atau kekalahan akan ditentukan oleh kekuatan mereka. Dengan Diakon Changfeng yang bertanggung jawab secara pribadi, tidak akan ada kemungkinan pelanggaran apapun. Harus dikatakan bahwa metode penanganan Sui Yue agak tidak masuk akal. Bagaimanapun, faktanya Wu Yun melanggar aturan. Tapi dia mengabaikannya begitu saja. Apalagi katanya masing-masing ada 4 orang, jadi pemenangnya pasti pihak mereka. Karena selama pedangnya ditekan oleh Jiulong, Wu Yun dan ketiga rekannya hampir bisa menyapu sisanya. Namun, Ji Dao tentu saja tidak setuju. Sambil mencibir, dia menangkupkan tangannya dan berkata, Diakon Changfeng, kamu juga mendengarnya. Saya khawatir Sui Yue sama sekali tidak menganggapmu serius. Pelanggaran adalah pelanggaran, dan yang harus dihukum adalah bagaimana caranya. Lanjutkan. Apa yang tidak bisa disebut apa yang saya katakan. Langkah apa yang harus kita ambil. Biarkan Diakon Changfeng mengambil keputusan. Namun, sebelum Long Changfeng dapat berbicara, Wu Yun juga berdiri. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Diakon Changfeng, sekarang masalahnya sudah selesai, mari kita perjelas semuanya. Semua ini adalah. Saat dia mengatakan itu, Wu Yun mengangkat mereka dari kenaikan ke alam dewa ketiga di bagian awal sudah dijelaskan secara detail seluk-beluk keseluruhannya. Dari sudut pandang Liu Sihai, dia siap memihak kepentingan umum demi keuntungan pribadi. Ketika Liu Sifeng muncul, dia menghapuskan kultivasi Liu Sihai dan menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian Liu Sifeng menyimpan dendam dan membawa orang ke rumah untuk mengundangnya berkelahi dan menimbulkan masalah. Kemudian dia naik ke panggung untuk menyelamatkan orang. Apa yang dikatakan Wu Yun adalah fakta yang beralasan, dan dia tidak menunjukkan sikap pilih kasih pada dirinya sendiri. Memang dia mengaku memang melanggar aturan. Namun ia juga secara langsung menyatakan bahwa itu karena Liu Sifeng dan yang lainnya memiliki dendam dan ingin membalas dendam. Diakon Changfeng, dia. Setelah Wu Yun selesai berbicara, Ji Dao siap untuk berbicara. Namun, yang tidak dia duga adalah Long Changfeng benar-benar menghentikannya secara langsung. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Ji Dao, Sui Yue, aku telah mendengarkan cara kalian berdua menghadapinya. Tentu saja, apa yang kalian berdua katakan sangat masuk akal,
terutama apa yang dikatakan Jidao bahkan lebih benar. Salah, kamu melanggar aturannya, kamu harus dihukum, kamu harus dihukum. Tapi, pada titik ini, suara Long Changfeng berhenti sebentar. Namun, Jidao, Sui Yue, dan aku, Long Changfeng, bolehkah aku meminta rasa hormat dari kalian berdua? Setelah mendengar ini, ekspresi Jidao dan Sui Yue sedikit berubah. Yang lebih tidak jelas lagi adalah apa yang akan dilakukan Long Changfeng. Tapi karena Long Changfeng berkata demikian, mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan mengabaikannya. Diakon Changfeng, tolong beritahu saya, tentu saja Anda punya wajah. Baiklah, kalau begitu, saya ingin Anda menjadikan masalah ini sebagai masalah besar dan menjadikannya masalah sepele. Begitu kata-kata ini keluar, ada 10 orang-orang yang hadir, semua orang tercengang. Apakah ini sudah menjadi masalah sepele? Apakah kamu akan membiarkan Wu Yun dan yang lainnya pergi? Sui Yue tidak peduli, meskipun dia terkejut, baginya, ini jelas merupakan hal yang baik. Tapi bagaimana Jidao bisa bersedia melakukannya? Dia segera mengangkat tangannya dan berkata, Diakon Changfeng, apa yang kamu? Saya berkata, beri saya wajah. Jika Anda memberi saya wajah ini, maka angguklah dan katakan ya. Tentu saja, Anda tidak punya untuk memberiku wajah ini. Long Changfeng berkata dengan tenang. Namun kata-kata tersebut memberikan rasa penindasan yang kuat kepada orang-orang, terutama Dui Jidao. Jidao ragu-ragu sejenak sebelum dia ragu-ragu, dan akhirnya mengangguk dengan enggan. Semuanya tergantung pada pengaturan Diakon Changfeng. Baiklah kalau begitu. Long Changfeng mengangguk, dan matanya perlahan tertuju pada Wu Yun dan yang lainnya. Jika ini benar-benar masalah sepele, aku ingin kalian bertiga setuju denganku dalam satu hal. Kalau tidak, aku akan dihukum dengan cara apapun. Wu Yun mengangkat kepalanya, menatap Long Changfeng, dan mengerutkan kening. Bahkan dia tidak mengerti apa yang Long Changfeng ingin lakukan. Meskipun tampaknya Long Changfeng membantu mereka, dia selalu merasa bahwa Long Changfeng memiliki niat jahat. Tapi dia masih mengangkat tangannya dan berkata, katakan. Aku ingin kalian bertiga mengikutiku kembali ke Longmen. Selama kamu bersedia kembali ke Longmen bersamaku, maka masalah ini akan selesai. Sepenuhnya terselesaikan. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Gantri. Seluruh wilayah alam dewa ketiga, kekuatan eselon kedua. Ini adalah tingkat yang lebih tinggi dari 10 sekte. Berapa banyak orang yang ingin masuk tetapi tidak bisa. Tapi saat ini, Long Changfeng benar-benar mengulurkan ranting zaitun ke Wu Yun dan yang lainnya. Hal baik yang begitu besar membuat semua orang yang hadir iri. Jidao sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Dia benar-benar bingung. Long Changfeng jelas dipanggil untuk membantu, tetapi pada akhirnya, alih-alih membantu dirinya sendiri, dia malah membantu Wu Yun dan yang lainnya. Dia langsung mengirim Wu Yun dan yang lainnya ke gerbang naga dengan satu tangan. Perutku dipenuhi penyesalan, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sui Yue, Feng Piao-Piao dan lainnya juga dipenuhi dengan kegembiraan. Lagi pula, di mata para penggarap di wilayah alam dewa ketiga seperti mereka. Bergabung dengan gerbang naga seperti melompati gerbang naga. Tapi hanya Wu Yun yang tidak mengangguk. Dia, Lin Yi dan Ming Yi saling memandang. Lin Yi dan Ming Yi tidak memiliki ekspresi lain. Dia hanya memberi isyarat agar Wu Yun mengambil keputusan. Tapi Wu Yun entah bagaimana merasa Long Changfeng tidak punya niat baik. Meskipun setidaknya sekarang Long Changfeng tampaknya tidak memiliki niat buruk sama sekali, dan semua tindakannya membantu mereka. Namun seperti kata pepatah, sama sekali tidak ada makan siang gratis di dunia. Tiba-tiba Long Changfeng berlari, dan Jidao lah yang memanggilnya. Apakah membantu diri sendiri seperti ini merupakan hal yang baik? Namun, tidak peduli apa yang dipikirkan Wu Yun, dia sepertinya hanya punya satu pilihan, dan dia harus setuju. Jika tidak, semuanya akan kembali ke titik awal. Mereka masih harus memanggil tuannya. Pokoknya kalau begitu, setujui saja secara langsung. Setidaknya, tidak perlu melibatkan sekte Suisin. Jika Long Changfeng benar-benar tidak memiliki niat baik, maka dia akan bertindak sesuai dengan keadaannya sendiri.
Bab 2516 Ming Yi menolak. Setelah merenung sejenak, Wu Yun telah membuat keputusan. Ming Yi dan Lin Yi saling memandang. Masing-masing menggunakan matanya untuk mengungkapkan pikirannya sendiri. Setelah beberapa saat, Wu Yun mengangkat tangannya dan berkata pada Long Changfeng. Terima kasih, Diakon Changfeng, atas kebaikan Anda. Lalu, saya, Wu Yun, akan membuat keputusan. Ketiga saudara laki-laki saya akan kembali ke Longmen bersama Anda. Namun, saya punya permintaan kecil, dan saya harus bertanya kepada Diakon Changfeng bersedia membantu. Permintaan apa? Mendengar bahwa Wu Yun bersedia kembali bersamanya, Long Changfeng sedang dalam suasana hati yang baik. Ini bukan tentang orang lain, ini saudaraku Ming Yi. Meskipun dia pasti ingin pergi ke Longmen bersamamu, dia baru saja menikah. Jadi ketika dia pergi ke Longmen bersamamu, itu mungkin tergantung pada keinginannya sendiri. Berbicara, Wu Yun diam-diam mengalihkan pandangannya ke Ming Yi. Ming Yi segera mengerti dan menangkupkan tangannya dan berkata, Diakon Changfeng, Wu Yun benar. Diakon Changfeng dapat memberi saya dan 3 orang lainnya kesempatan ini, yang merupakan bantuan besar, tapi... Haha, ternyata tidak penting, itu tidak masalah. Sebelum Ming Yi selesai berbicara, Long Changfeng melambaikan tangannya dan tertawa. Di sampingnya, Feng Piao-Piao menjadi sedikit cemas, berjalan ke arah Ming Yi, dan berseru dengan suara rendah, suamiku, kenapa kamu? Dia mungkin ingin mengatakan, betapa besar kesempatan ini, kenapa kamu menolak? Antara kamu dan aku, masa depan masih panjang, mengapa harus menghabiskan momen ini? Ming Yi mungkin bisa menebak apa yang dia maksud, tapi Ming Yi menyela saat dia berbicara. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi menggunakan matanya untuk memberi isyarat kepada Feng Piao-Piao agar tidak mengatakan apa-apa. Jadi, Ming Yi tidak akan pergi untuk saat ini. Apakah kalian berdua ikuti saya sekarang, atau kalian ingin bersiap dan berangkat nanti? Suara Long Changfeng tiba-tiba terdengar. Dia sedang melihat Wu Yun dan yang lainnya. Kamu bisa melakukannya sekarang. Wu Yun mengangguk. Lin Yi juga mengangguk, tapi tidak berbicara. Baiklah kalau begitu. Sekarang, kamu bisa ikut aku kembali ke Longmen. Long Changfeng sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik. Setelah berbicara, dia melihat semua orang yang hadir. Jidao, Su Yue, masalah ini sudah selesai. Aku, Long Changfeng, akan mengingat wajah ini. Jika kamu punya kesempatan lain kali, mintalah bantuanku. Aku tidak akan menolak. Ayo pergi. Setelah menyelesaikan katanya, Long Changfeng tertawa keras dan melangkah keluar. Wu Yun dan Lin Yi saling memandang, lalu memandang Ming Yi di belakang mereka, dan kemudian mata mereka tertuju pada Sui Yue. Tapi ketika Wu Yun menatap Ming Yi, dia sengaja menggerakkan matanya, seolah ingin memberitahunya sesuatu. Ming Yi juga sedikit mengangguk sebagai jawaban. Master Sekte, selamat tinggal. Setelah beberapa saat, Wu Yun dan Lin Yi pergi mengikuti Long Changfeng. Setelah mereka bertiga pergi, lelucon yang membingungkan semua orang pun berakhir. Tapi ini memang agak membingungkan. Bahkan Jidao dan Sui Yue sedikit bingung. Tentu saja, Sui Yue secara alami baik-baik saja, kejadian ini sebenarnya merupakan masalah besar baginya. Tanpa diduga, Long Changfeng menyelesaikannya dalam beberapa kata. Hanya saja Jidao, wajahnya kurang tampan. Mungkin, sebelumnya, dia tidak pernah membayangkan masalah ini akan berakhir seperti itu. Yang paling penting adalah Long Changfeng adalah orang yang dia panggil untuk membantu. Setelah sekian lama, Jidao, yang dipenuhi amarah, mendengus marah dan bergegas pergi bersama Dao Feng dan Liu Sifeng. Sekte Wushen pergi, dan 8 sekte lainnya yang awalnya ingin menonton pertunjukan bagus kedua sekte juga tidak tahu bagaimana menghadapi diri mereka sendiri untuk sementara waktu. Satu demi satu, mereka berdiri, memimpin murid masing-masing untuk mengucapkan selamat tinggal, dan meninggalkan sekte Suixin. Sui Yue bahkan meminta maaf, tapi tidak menahan diri. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang satu persatu, Sui Yue menoleh ke Ming Yi dan berkata, Ming Yi, mulai sekarang, kamu akan menjadi suami penatua Feng, tapi aku benar-benar tidak tahu posisi seperti apa yang harus kuberikan padamu. Biarkan saja seperti ini untuk saat ini.
Aku yakin cepat atau lambat, kamu akan pergi ke lama sekali berlatih dengan kedua saudara laki-lakimu. Terima kasih, Master Sekte, karena telah memikirkannya. Saya akan berhenti di situ untuk saat ini, dan Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya. Ming Yi menangkupkan tangannya, Sui Yue tersenyum dan melangkah pergi. Ming Yi dan Feng Piao Piao juga meninggalkan ruang pertemuan dan kembali ke kamar tetua Feng Piao Piao. Di dalam kamar, Feng Piao Piao berkata dengan sedikit marah. Suamiku, mengapa kamu menolak Diakon Chang Feng? Bagaimanapun, bisa pergi ke Longmen untuk berlatih pasti menjadi kesempatan besar bagimu. Kamu, kali ini, Ming Yi menyela Feng Piao Piao lagi. Sambil memegang tangan Feng Piao Piao, dia berjalan ke bangku di sampingnya dan duduk, lalu mengerutkan kening. Mendukung. Salah satu dari kita bertiga harus tetap berada di luar, sebagai pendukung, agar tidak disalahkan. Ah, Feng Piao Piao tertegun, apa maksudmu? Pada titik ini, saya punya apa lagi? Semua orang bilang satu kehamilan membuatmu bodoh selama 3 tahun, bahkan hal ini terutama berlaku bagi wanita yang sedang jatuh cinta, terutama mereka yang sedang jatuh cinta. Mereka tampaknya telah kehilangan atau menyembunyikan kebijaksanaan yang seharusnya mereka miliki. Feng Piao Piao seharusnya tidak memikirkannya, tapi sebenarnya tidak. Saat ini, dia bahkan terlihat seperti gadis kecil yang lucu, dengan mata besar dan berkibar, menunggu Ming Yi menjelaskan padanya. Mungkin karena aku merasa tidak perlu menggunakan otakku sendiri sekarang karena aku punya seseorang yang bisa kuandalkan. Sayang, bukankah menurutmu kelakuan Long Chang Feng begitu membingungkan? Dia dipanggil oleh Jidao, dan dia berada di belakang panggung Jidao, tapi begitu dia datang dia membantu Wu Yun secara langsung. Membantu kami bertiga berbicara, dan sama sekali tidak peduli dengan reaksi Jidao. Pada titik ini, Feng Piao Piao akhirnya mulai mengerti. Matanya yang indah sedikit tenggelam, dan dia menatap Ming Yi dan berkata, suamiku, apa maksudmu? Benar, Wu Yunlin Yi dan aku melakukan kontak mata satu sama lain saat itu, dan kami semua merasakannya. Dia tidak normal, jadi, aku hanya membuat alasan untuk tetap tinggal. Karena, hanya aku yang punya alasan ini, dan mereka berdua tidak bisa. Jika aku menolak saat itu, maka masalah ini akan sangat sulit diselesaikan. Sudah kubilang, aku tidak ingin menggunakannya dengan mudah. Master di belakang kita. Lagi pula, kita bertiga punya metode komunikasi khusus. Meskipun kita tidak bisa berkomunikasi sesuka hati kapanpun dan dimanapun, jika terjadi kecelakaan, mereka akan memberitahu saya sesegera mungkin. Bab 2517 Penatua Longmen, Long Si. Saat dia mengatakan itu, Ming Yi memandang Feng Piao Piao, yang menjadi semakin gugup, lalu tersenyum dan mencubit wajah cantiknya. Dia tersenyum ringan dan berkata, tentu saja, ini hanya spekulasi kami sendiri, dan kami mungkin terlalu berhati-hati. Mungkin, Diakon Chang Feng itu tidak memiliki niat jahat. Namun, selalu benar untuk menjadi lebih hati-hati. Ya, Feng Piao Piao mengangguk dengan berat. Sekarang, dia mulai bersukacita karena Ming Yi telah tiada. Omong-omong, istriku, jangan membicarakan masalah ini kepada siapapun untuk saat ini. Jagalah ini sebagai rahasia dan simpanlah dalam hatimu. Jika tidak ada hal lain yang terjadi, selama Wu Yun dan yang lainnya tidak melakukannya, saya tidak akan mendapat kabar tentang keamanan mutlak, saya tidak akan pergi ke Longmen. Saya harus mendukung mereka di luar. Keduanya berbicara di tempat lain. Dari Sekte Suixin, pergilah ke kehampaan Sekte Wushen. Jidao tampak murung dan tidak berkata apa-apa. Meskipun Liu Sifeng ingin banyak bicara, dia tidak berani berbicara terlalu banyak sekarang. Takut membuat marah Jidao. Hanya bilahnya. Mengandalkan cinta Jidao padanya, Dao Feng masih berani berbicara. Tuan, apa yang terjadi hari ini? Apa maksud Long Chang Feng? Nada bicara Dao Feng tidak menunjukkan rasa hormat pada Long Chang Feng. Faktanya, di aula pertemuan pada saat itu, jika tuannya Jidao tidak menariknya, dia siap untuk menentang Long Chang Feng secara langsung. Tapi saat ini, Long Chang Feng tidak ada di sini, jadi Jidao tidak mengatakan apapun. Memalingkan kepalanya, dia melirik Dao Feng. Ekspresinya tidak terlalu bagus.
Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara yang dalam, "Saya tidak tahu, seharusnya tidak begitu. Beberapa hari yang lalu, saya menyapa kakak laki-laki saya. Dia menyuruh saya untuk melanjutkan dan melakukannya tanpa khawatir. Dia akan membantuku dengan bebannya. Mengapa kamu mengirim Long Changfeng untuk berakhir seperti ini?" Saat dia mengatakan itu, Jidao tiba-tiba mengubah topik dan berkata, "Tidak, aku harus melakukannya, pergi ke Longmen dan tanyakan pada kakak laki-lakiku. Bahkan jika mereka menerima begitu saja. Aku sangat menyukai bakat Wu Yun dan yang lainnya, dan aku harus bertanya dengan jelas. Dalam hal ini, kalian berdua pergilah kembali ke Sekte Wushen dulu, dan jangan beritahu siapapun bahwa saya pergi ke Longmen untuk saat ini. Saya akan kembali secepat mungkin." Setelah itu, bahkan tanpa menunggu tanggapan Dao Feng dan Liu Xifeng, mereka terbang menjauh dan menghilang ke langit yang jauh. Berbicara tentang saudara Jidao ini, dia dipanggil Long Xi dan memegang posisi penatua Longmen. Dia berasal dari sekte yang sama dengan Jidao, tetapi karena bakatnya lebih kuat dari Jidao, dia naik pangkat, pergi ke Longmen, dan menjadi tetua Longmen. Namun, Long Xi sangat memperhatikan adik juniornya Jidao. Jika tidak, Jidao mungkin tidak bisa menjadi pemimpin sekte Wushen. Justru karena Long Xi menjaga pasangan Jidao, Sekte Wushen menjadikan Longmen sebagai di belakang panggungnya. Selama bertahun-tahun, banyak hal telah diselesaikan oleh kelompok Jidao Long Xi. Tapi kali ini, Long Xi sepertinya tidak menyelesaikan masalahnya dengan baik. Oleh karena itu, Jidao harus bertanya secara langsung. Tentu saja dia tidak berani datang ke sini untuk bertanya pada kakak laki-lakinya, dia hanya ingin bertanya tentang sebab dan akibat. Beberapa jam kemudian, apa yang Anda lihat di depan adalah tempat gerbang naga berada. Ngomong-ngomong, ia layak menjadi salah satu kekuatan super di wilayah alam dewa ketiga, tingkat kedua setelah dua istana. Belum lagi yang lainnya, terlihat dari medannya saja yang sangat berbeda dengan letak geografis 10 sekte tersebut. Mengumpulkan roh langit dan bumi, menyatukan dunia ekstrim. Gelombang kekuatan suci yang agung menyelimuti seluruh gerbang naga. Hanya dengan sekali pandang, kita dapat menyimpulkan bahwa Longmen jelas merupakan tanah suci yang langka untuk bercocok tanam. Luasnya gerbang naga yang megah dan luas ini juga membuat Wu Yun terdiam. Setidaknya, dia belum pernah melihat bangunan megah seperti ini di dunia sebelumnya. Belum lagi areanya yang luas, hanya kepala naga batu besar di pintu masuk, seperti puncak raksasa, saja sudah mengejutkan. Tidak diragukan lagi tempat ini adalah tujuan mereka kali ini, Longmen. Wu Yun dan Lin Yi mengikuti di belakang Long Changfeng. "Ini gerbang nagaku. Aku akan mengatur agar kamu memperbaikinya nanti. Aku harus pergi ke pemilik gerbang untuk menjelaskannya." "Ya." Wu Yun mengangguk tanpa banyak bicara. Ikuti Long Changfeng sampai ke kediaman Longmen Mansion. Setelah Long Changfeng mengatur agar mereka pindah, dia berbalik dan pergi. Namun, tidak lama setelah Wu Yun dan yang lainnya tiba di Longmen, Jidao mengikuti di belakang mereka. Tapi dia tidak mengambil pintu masuk utama. Karena selama bertahun-tahun, dia sering datang ke sini untuk menemui kakak laki-lakinya Long Xi, jadi wajar saja jika dia familiar dengan jalan tersebut. Penjaga di pintu belakang sudah mengenali Jidao, dan Long Xi sudah memberitahunya, jadi dia tidak akan menghentikannya. Namun, kali ini sepertinya sedikit berbeda. Saat Jidao bersiap masuk melalui pintu belakang seperti biasa. Namun dia dihentikan oleh dua penjaga pintu. Meskipun kedua penjaga pintu dan penjaga itu jauh lebih rendah dari Jidao dalam hal budidaya. Namun bahkan Jidao, yang merupakan pemimpin sekte Wushen, tidak berani bertindak sembarangan di wilayah Longmen. Dia harus mengangkat tangannya dan bertanya, "Dua teman kecil, ini adalah..." Guru sekte Jidao terlalu sibuk dan tidak punya niat lain. Penatua Xi mengatakan kepadanya bahwa jika Anda datang kepadanya, dia akan membawa Anda langsung ke kamarnya dan membiarkanmu tinggal di sana. Tunggu dia. Jidao tertegun sejenak, lalu dia mengangkat tangannya dan mengikuti salah satu penjaga pintu ke kamar Long Xi. Tunggu saja di sini untuk yang lebih tua dalam kehidupan ini. Dia bilang kamu akan segera mengetahui segalanya. Setelah mengatakan itu,
penjaga pintu menutup pintu dan melangkah pergi. Jidao dibiarkan dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Saya benar-benar tidak begitu mengerti apa yang dimaksud kakak laki-lakinya. Dulu, dia datang menemui Long Xi. Untuk menghindari gosip, mereka berdua akan bertemu di pegunungan di belakang Longmen. Mengapa kali ini Anda membiarkan dia datang langsung ke kamar? Terlebih lagi, Long Xi sepertinya tahu bahwa dia akan datang, dan dia bahkan tahu mengapa dia ada di sini. Namun saat Jidao terkejut dan bingung, tiba-tiba, sebuah suara terdengar di telinganya. Ekspresi Jidao sedikit berubah, dan dia dengan cepat mencari sumber suaranya. Tapi yang kulihat hanyalah Bab 2518 Konspirasi Longmen. Temukan sumber suaranya. Namun di atas meja kayu di sisi kiri ruangan, terdapat manik bundar seukuran 2 kepalan tangan. Di dalam ratna, pemandangan muncul. Ada Long Xi, Long Changfeng, penguasa Longmen, dan Long Aotian. Ternyata itu adalah lokasi balai Dewan Longmen. Namun, hanya ada mereka bertiga, dan tidak ada pejabat senior Longmen lainnya yang hadir. Dan suaranya juga berasal dari manik ini. Saat ini, mereka sedang mendiskusikan sesuatu, itulah yang ingin diketahui Jidao. Ini tentang Wu Yun dan mereka bertiga. Dengarkan saja, Long Changfeng berkata, Tuan, para tetua, masalah ini telah diselesaikan dan orang tersebut telah dibawa ke Longmen. Apakah bujukan dapat berhasil dilakukan tergantung pada rencana Tuan? Ya. Long Aotian senang. Dia mengangguk dan matanya tertuju pada Long Changfeng sejenak, lalu tertuju pada Long Xi. Setelah beberapa saat, dia melanjutkan, Penatua Xi, Diakon Changfeng, kalian berdua telah melakukan yang terbaik kali ini. Jika tidak ada kabar dari Penatua Xi, kami mungkin tidak akan tahu tentang masalah ini sama sekali, setidaknya, kami tidak akan mengetahuinya. Ketahuilah sesegera mungkin. Diakon Changfeng, tentu saja dia pantas mendapat banyak pujian karena berhasil membawa orang-orang ke sini. Baiklah, saya akan membuat pengaturan untuk besok, Changfeng, bawalah mereka bertiga menemuiku. Ya, Master Sekte. Long Changfeng mengangkat tangannya, tetapi kemudian berkata, namun, hanya 2 yang datang, dan 1 tidak ada di sini. Hah, murid Long Aotian tiba-tiba menyusut, apakah Wu Yun ada di sini? Dia ada di sini, dan ada 1 lagi, karena, saat dia mengatakan itu, Long Changfeng menceritakan situasi Ming Yi, dan mengatakan bahwa tidak mudah untuk memaksanya pada saat itu, karena takut mereka akan curiga. Selama Wu Yun datang, tidak apa-apa. Dalam hal ini, sebaiknya kita bertindak sesuai rencana dan mengatur agar mereka menemuiku besok. Long Aotian mengangguk. Ya, Master Sekte. Long Changfeng menangkupkan tangannya dan hendak berbalik dan pergi. Tapi Long Aotian tiba-tiba menghentikannya, tunggu, Changfeng, ingat, kamu harus sopan kepada mereka, tapi jangan terlalu sopan. Lagi pula, secara nama, mereka di sini untuk menjadi muridku di Longmen. Cacatnya, begitu tuan di belakang mereka diberitahu, masalah ini akan sulit ditangani. Kamu tidak bisa merampoknya, dan kamu tidak bisa membiarkan mereka melihat cacatnya, tapi artefak sucinya. Kita harus melakukannya, mengerti? Kita harus menyelesaikan serangkaian rencana tanpa menyadarinya. Masalah terbesar sekarang adalah apakah ada formasi kontrak darah yang terukir di senjata sucinya. Jika tidak, bagaimana bisa dikembalikan? Oke, jika ada, itu akan menjadi masalah besar. Namun, selama mereka tidak melihatnya, bahkan jika ada formasi kontrak darah, saya pasti punya cara untuk merebut senjata suci itu. Master Sekte bijaksana. Long Changfeng menangkupkan tangannya dan tersanjung. Juga, untuk menghindari menimbulkan lebih banyak masalah, tidak ada yang tahu tentang masalah ini kecuali kita bertiga untuk saat ini. Long Aotian memerintahkan lagi. Ya, aku akan mematuhi keputusan ketua sekte. Long Xi dan Long Changfeng berdiri dan berpegangan tangan. Tapi mata Long Xi bergerak sedikit, karena dia sudah memberitahu adik laki-lakinya tentang masalah ini. Tentu saja, dia masih tidak terlalu mengkhawatirkan Jidao. Karena dia bisa menahannya. Setelah beberapa saat, keduanya meninggalkan ruang pertemuan, dan Long Changfeng pergi ke tempat di mana Wu Yun dan Wu Yun ditampung. Long Xi kembali ke kediamannya. Saat ini, Jidao terlihat kaget,
tapi juga memiliki ekspresi yang sepertinya benar. Jika Anda bijaksana, Anda tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Dengan derit, pintu dibuka. Orang yang masuk adalah Long Xi, kakak senior. Ji Dao memberi hormat dengan cepat. Apakah kamu melihat semuanya? Long Xi berkata dengan ringan. Kakak senior, jika itu masalahnya, maka saya tidak perlu berkata apa-apa. Jika ada yang membutuhkan bantuan saya, kakak senior, tanyakan saja. Ji Dao juga sangat waspada dan langsung ke pokok permasalahan. Aku tidak butuh bantuanmu, kamu hanya perlu tutup mulut dan jangan biarkan masalah ini bocor. Long Xi berkata dengan ringan, tapi matanya tiba-tiba tenggelam. Selain Long Changfeng, ketua sekte, dan aku, kamu adalah satu-satunya orang keempat yang mengetahuinya. Jika masalah ini terungkap, aku akan menjadi orang pertama yang membunuhmu. Jika saatnya tiba, jangan khawatir tentang aku mengabaikan sesama anggota sekteku. Cinta. Kakak senior, jangan khawatir, rahasiakan saja, aku masih bisa melakukannya. Ji Dao berkata dengan hormat, tujuanku adalah menyingkirkan Wu Yun, singkirkan mereka bertiga, dan mencegah sekte Suixin menggunakan kesempatan ini untuk mendaki tinggi. Sekarang, dengan intervensi Longmen, tujuanku telah tercapai, dan sisanya tidak ada hubungannya denganku. Yah, senang mengetahuinya. Long Xi menepuk bahu Ji Dao. Aku juga, aku bisa mempercayaimu, kalau tidak, aku tidak bisa memberitahumu segalanya. Pergi, kembali, aku harus keluar dan melakukan sesuatu yang lain. Apa? Tanya Ji Dao secara tidak sadar. Mata Long Xi tiba-tiba tenggelam, jangan tanya apa yang tidak seharusnya kamu tanyakan. Kamu kembali dulu. Ya, kakak senior, tenanglah. Ji Dao tidak berani bertanya lagi dan segera menyerahkan miliknya tangan. Aku harus menyiapkan sesuatu untuk mematahkan formasi kontrak darah. Tidak peduli apakah ada senjata suci atau tidak, aku harus mempersiapkannya terlebih dahulu. Pada saat itu, setelah kita mendapatkan senjata suci, gerbang naga kita pasti akan menjadi mampu menyingkirkan dua gerbang lainnya, dan bahkan istana Shanhai dan Tianhuo harus memberiku wajah dari Longmen. Long Xi masih mengatakannya, lagi pula, mereka berdua berasal dari sekte yang sama dan berasal dari sekte yang sama. Seperti saudara, Ji Dao juga sangat berpengetahuan dan tidak bertanya lebih lanjut. Dia menangkupkan tangannya, mengucapkan selamat tinggal, dan buru-buru meninggalkan Longmen. Tak lama setelah Ji Dao pergi, Long Xi juga meninggalkan Longmen. Di tempat lain, di kediaman Longmen Mansion, Long Changfeng menanyakan beberapa hal kepada Wu Yun dan Lin Yi. Dengan cara ini, mereka menjadi lebih dekat satu sama lain, dan tentu saja, mereka juga memberitahu mereka bahwa pemimpin sekte tersebut, Long Aotian, akan bertemu langsung dengan mereka berdua besok. Mendengar ini, Wu Yun dan Lin Yi sama-sama tersenyum. Namun di dalam hati masing-masing, mereka juga memiliki dugaan berbeda mengenai hal ini. Bab 2519 Konspirasi Longmen 2. Keesokan harinya, dini hari, Long Changfeng datang seperti yang diharapkan dan memimpin Wu Yun dan Lin Yi ke aula konferensi Longmen. Namun seperti yang disebutkan sebelumnya, agar tidak menimbulkan kecurigaan Wu Yun dan Lin Yi, hanya Long Aotian dan tidak ada orang lain yang terlihat kali ini. Jika memang karena Wu Yun dan Lin Yi seluruh manajemen puncak Longmen datang, akan aneh jika mereka tidak dicurigai. Junior Wu Yun dan Lin Yi telah bertemu dengan ketua sekte. Di aula pertemuan, Wu Yun dan Lin Yi keduanya mengangkat tangan untuk memberi hormat. Tidak perlu, tidak perlu. Long Aotian melambaikan tangannya dengan tenang. Wu Yun, Lin Yi, karena kalian semua ada di sini, aku tidak akan menyembunyikannya dan langsung ke pokok permasalahan. Sebenarnya, aku sedang mencari kamu kali ini. Aku tidak hanya ingin kamu bergabung dengan Longmen, aku ingin meminta bantuanmu. Bantuan. Wu Yun mengerutkan kening dan menangkupkan tangannya dan berkata, ada banyak orang kuat dan jenius di Longmen. Mengapa apakah kita memerlukan dua perusahaan? Apakah yang lebih muda yang bahkan belum tiba di cermin alam semesta kecil ada di sini untuk membantu? Changfeng, datang dan perkenalkan sebentar kedua teman itu. Long Aotian memandang Long Changfeng dan berkata, ya. Long Changfeng mengangguk, dan kemudian mulai menjelaskan.
Long Changfeng mengatakan paragraf yang agak pendek, tapi pesan intinya hanya 4 poin. Poin pertama adalah ada beberapa masalah di Longmen, dan kita perlu menemukan hati naga untuk menyelesaikannya. Poin kedua adalah hati naga ilahi berada di dalam area terlarang gerbang naga, tebing naga darah, dan hanya dapat ditemukan di sana. Poin ketiga adalah tidak ada yang bisa memasuki Longmen, tidak peduli seberapa kuat atau lemah tingkat budidayanya, mereka akan mati jika masuk. Hanya Wu Yun dan pembudidaya lain dari luar daerah yang bisa masuk. Poin keempat adalah meskipun tebing naga darah merupakan area terlarang dan tempat kematian, namun juga merupakan tempat yang sangat baik untuk mendapatkan pengalaman. Jika Anda bisa keluar hidup-hidup dan menemukan jantung naga, itu pasti akan menjadi peluang besar. Tentu saja, Long Changfeng tidak secara langsung mengatakan bahwa agar Wu Yun dan yang lainnya bisa masuk, mereka harus membantu, atau semacamnya. Dia baru saja menjelaskan alasan masalah tersebut. Tapi Wu Yun dan Lin Yi telah mendengar apa yang dia maksud. Tidak ada keraguan bahwa mereka berdua diizinkan memasuki tebing naga darah dan mendapatkan hati naga. Jika Anda kurang beruntung, Anda mungkin mati di dalam hati. Jika Anda beruntung, Anda mungkin mendapat peluang besar. Keduanya tidak langsung menjawab. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Ada ekspresi aneh di mata mereka. Namun, Wu Yun sebenarnya tidak terlalu memikirkannya saat ini. Dia tidak memikirkan kemungkinan terburuknya. Ia hanya berpikir, tak heran Long Changfeng maju untuk menyelamatkan mereka dari Jidao, ternyata untuk meminta bantuan mereka. Tentu saja, secara teoritis, Wu Yun seharusnya tidak setuju. Karena meskipun Long Changfeng sepertinya sangat detail. Namun jika dipikir-pikir dengan hati-hati, sebenarnya ada beberapa celah. Misalnya, mengapa orang dari Longmen tidak bisa masuk, tapi mereka bisa? Bagaimanapun, perbedaan antara kultivator di wilayah alam dewa ketiga dan kultivator di luar alam tidak terlalu jelas. Namun, Wu Yun tidak menanyakan masalah ini. Karena dia tahu bahwa sejak Long Changfeng membawa mereka ke sini, sejak Long Aotian datang menemui mereka secara langsung. Jadi tidak peduli apa yang mereka pikirkan, pada akhirnya hanya ada satu hasil. Itu yang harus masuk. Jika Anda tidak ingin masuk, maka Anda harus memanggil tuannya. Jika tuannya tidak dipanggil, Long Aotian mungkin punya banyak alasan untuk memaksa mereka masuk. Bagaimanapun, ini adalah wilayah orang lain. Bersikap sopan itu hanya dangkal, hak berbicara sebenarnya ada di tangan orang lain. Oleh karena itu, dalam hal ini, Wu Yun terlalu malas untuk berbicara omong kosong yang tidak berguna. Dia berkata langsung, Sekte Guru, tidak masalah apakah kami setuju untuk melakukan bantuan ini untuk Anda atau tidak. Hanya mengatakan, jika kami setuju, manfaat apa yang akan kami dapatkan? Tentu saja, kami bukan 3 bayi berusia 1 tahun lagi. Saya juga berharap Master Sekte jika Anda bisa jujur satu sama lain, jangan gunakan omong kosong untuk menipu kami. Mata Long Aotian sedikit tenggelam. Dia tahu bahwa Wu Yun dan Wu Yun tidak curiga, dan dia diam-diam bahagia. Dia juga mengangguk dan berkata, tentu saja. Adapun manfaatnya. Long Aotian berhenti, tetapi tidak terlalu merendahkan dirinya. Pertama-tama, saya pikir kalian berdua juga harus tahu bahwa para kultivator, kebetulan, dan keberuntungan, kamu harus memperjuangkannya sendiri, dan apa yang diberikan orang lain terbatas. Sebelumnya, Diakon Changfeng juga mengatakan bahwa selama kalian berdua bisa lolos, akan ada peluang besar di naga darah tebing. Kedua, baiklah, kalian berdua membantuku di Longmen, jadi kalian harus memberikan hadiah pada saat yang seharusnya. Rumput Senyuan. Sebelum aku pergi, aku akan memberimu masing-masing 1 tanaman. Jika kamu bisa datang berhasil keluar, saya akan memberikannya kepada 2 lainnya. Bagaimana kalau 2 tanaman per orang? Tentu saja, karena itu, terserah Anda untuk memutuskan apakah akan pergi atau tidak. Setelah mendengar ini, Wu Yun dan Lin ekspresi Yi berubah. Belum lagi peluang di Blood Dragon Cliff itu benar atau salah. Hanya berbicara tentang rumput esensi ilahi, ini benar-benar menyentuh hati Wu Yun dan mereka berdua. Setidaknya, bagi para kultivator seperti mereka yang sudah setengah jalan menuju alam Qiankun, rumput esensi ilahi adalah tonik yang mutlak.
Bahkan ada harapan satu tanaman bisa langsung meningkatkan satu tingkat budidaya. Kalau begitu, kedua saudara laki-lakiku sudah setuju, kapan kita akan berangkat? Lin Yi lah yang berbicara kali ini. Wu Yun mengerutkan kening, dia hanya merasakan sesuatu yang aneh, tetapi tidak mengatakan apapun. Kapan saja, rumput esensi ilahi akan segera dikirimkan kepada kalian berdua. Kata Long Aotian. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Setelah kita berdua memurnikan rumput esensi ilahi, kita akan pergi ke tebing naga darah untuk melakukan perjalanan. Tebing naga memberitahu kami secara detail apa yang terjadi di dalam, dan keberadaan seperti apa hati naga ini. Wu Yun berkata dengan ringan. Tentu saja, dalam beberapa hari terakhir, kalian berdua dapat memurnikan rumput esensi ilahi dengan pikiran yang tenang. Long Aotian menjawab sambil tersenyum, Chang Feng, kirim kalian berdua kembali ke kediamanmu. Aku akan mengirim seseorang ke sana. Segera kirimkan rumput esensi ilahi. Pergi. Terima kasih, guru, dan ucapkan selamat tinggal. Wu Yun dan Lin Yi menyerahkan tangan mereka, dan setelah beberapa saat, mereka mengikuti Long Chang Feng dan meninggalkan ruang pertemuan. Bab 2520 Tebing Naga Darah. Setelah kembali ke kediamannya, Long Aotian mengirimkan 2 tanaman rumput esensi ilahi dengan sangat cepat. Wu Yun dan Lin Yi masing-masing mengambil 1. Long Chang Feng berkata, kalian berdua, kami akan memurnikan rumput esensi ilahi di sini dalam beberapa hari terakhir. 3 hari sudah cukup. Saya akan kembali kepada Anda dalam 3 hari. Setelah mengatakan itu, Long Chang Feng pergi dari sini. Wu Yun, apa pendapatmu tentang bantuan yang dia sebutkan? Lin Yi bertanya setelah Long Chang Feng pergi. Entahlah, aku merasa sangat tidak enak, bukan hanya karena bahaya tebing naga darah, tapi juga karena perasaan buruk lainnya, tapi aku masih belum tahu kenapa tepatnya. Kata Wu Yun dengan cemberut. Ya, menurutku juga begitu. Dia sangat baik pada kita. Lin Yi mengangguk dan berkata, juga, dia tidak memberikan penjelasan spesifik mengapa orang-orang mereka tidak bisa masuk. Hanya kami para kultivator dari luar wilayah bisa masuk. Kata Wen. Mengatakan itu, Wu Yun memandang Lin Yi, tetapi dia tidak berbicara. Setelah beberapa saat, Lin Yi melanjutkan, saya ingin bertanya lebih banyak pada saat itu, tetapi melihat bahwa Anda tidak mengatakan apa-apa, saya tidak bertanya. Saya telah memikirkan tentang apa yang Anda katakan. Wu Yun mengangguk perlahan dan berkata, tetapi alasan saya tidak bertanya adalah karena itu tidak perlu. Mengapa? Lin Yi bertanya dengan heran. Jika dia benar-benar ingin berbohong kepada kita, maka tidak peduli bagaimana kita memintanya, mereka mungkin memiliki banyak alasan untuk menjelaskannya. Jadi, lebih baik tidak bertanya. Tetapi apakah dia benar-benar ingin kita membantu, atau mereka katakan itu hanya untuk menipu kita dan mengambil keuntungan darinya, jadi kita tidak bisa santai dan waspada setiap saat. Wu Yun menjelaskan, keuntungan. Jika semua ini palsu, lalu apa yang ingin dia dapatkan dari kita dengan berusaha sekuat tenaga? Kata di sini, tiba-tiba, suara Lin Yi tiba-tiba berhenti dan kemudian berkata, mungkinkah itu kamu, Simai, artefak suci? Ya, itu pasti artefak sucimu. Wu Yun tidak berkata apa-apa, dan ekspresinya tidak banyak berubah. Dia mengangguk dengan tenang. Kenapa, kamu sudah memikirkannya sejak lama? Lin Yi bertanya. Iya. Wu Yun mengangguk, dan kemudian melanjutkan, seperti yang kamu katakan, jika dia benar-benar berbohong kepada kita, maka satu-satunya hal tentang kita yang pantas untuk dia bohongi, selain 10 meridianku, adalah artefak suci. Tetapi bagaimana dia tahu bahwa senjata sucimu tidak memiliki formasi kontrak darah? Lin Yi mengerutkan kening karena terkejut, dan jika itu benar-benar untuk senjata suci itu, bukankah akan lebih mudah untuk mengambilnya saja? Lalu kamu bisa melakukannya. Ide yang salah. Wu Yun tersenyum ringan dan berkata, ambil saja, bukankah dia takut kamu dan 2 Tuan Ming Yi akan muncul? Lagi pula, menurutku dia belum tahu bahwa milikku Menara Indah Bintang 9 tidak memiliki formasi kontrak darah. Dan dia pasti memiliki tujuan memintaku pergi ke tebing naga darah. Namun, seperti yang disebutkan sebelumnya,
mungkin kita benar-benar paranoid, dan dia sebenarnya hanya ingin bertanya kami minta bantuan. Ya. Lin Yi mengerutkan kening dalam-dalam, dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, mungkin, tapi kita masih harus bersiap setiap saat. Seperti yang Anda katakan, masalahnya sudah sampai pada titik ini, tidak peduli apa yang kita lakukan, dia punya cara dan alasan untuk membiarkan kita masuk, syirik adalah tidak mungkin. Ya. Wu Yun mengangguk dan tidak melanjutkan topik, mari kita sempurnakan rumput esensi ilahi terlebih dahulu. Di alam semesta setengah langkah, rumput esensi ilahi akan tidak memiliki tingkat kultivasi apapun. Batas, jadi Anda dan saya harus dapat meningkatkan satu tingkat kultivasi. Ya, Lin Yi mengangguk, berbalik dan bersiap untuk kembali ke kamarnya, tetapi tepat ketika dia hendak melakukannya berbalik, dia tiba-tiba bertanya. Kalau begitu, haruskah kita memberitahu Ming Yi? Jika kita tidak tertipu, maka jika ada kesempatan di tebing naga darah, Ming Yi bisa datang dan berlatih bersama kita. Pelan-pelan saja untuk saat ini. Lalu pastikan. Wu Yun melambaikan tangannya dan berkata, kamu kembali dulu. Latihan saja, aku akan memberitahu Ming Yi nanti dan memberitahunya apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Kami dipaksa, tidak ada cara lain, kecuali Ming Yi harus tetap di luar untuk memberikan dukungan, untuk berjaga-jaga. Ini akan menjadi bencana jika kamu memakan semuanya sekaligus. Setelah Lin Yi pergi, Wu Yun memberitahu Ming Yi tentang tebing naga darah. Ming Yi bertanya pada Feng Piao-Piao apakah dia tahu tentang tebing naga darah di Longmen. Feng Piao-Pian menggelengkan kepalanya. Lalu dia bertanya pada Sui Yue, tapi Sui Yue tidak tahu tentang Longmen. Ming Yi tidak punya pilihan selain mengingatkan Wu Yun dan Lin Yi untuk selalu berhati-hati dan tidak gegabah. Semuanya harus diberitahukan kepadanya sesegera mungkin. 3 hari berlalu dengan tergesa-gesa. Wu Yunlah yang datang menemui Lin Yi, dia telah selesai memurnikan rumput esensi ilahi. Seperti yang diharapkan Wu Yun, Lin Yi secara langsung meningkatkan budidayanya 1 tingkat. Mencapai tingkat kedua dari alam Qian Kun setengah langkah. Dan Wu Yun juga meningkat 1 level, mencapai Qian Kun setengah langkah, level kelima. Faktanya, Wu Yun telah selesai menyempurnakannya 2 hari lalu. Saya tidak ingin mengungkapkan sebelum waktunya bahwa saya hanya menghabiskan 1 hari untuk menyempurnakan rumput esensi ilahi, jadi saya tidak memberitahu siapapun tentang hal itu. Dia khawatir Long Changfeng akan mengirim seseorang untuk mengawasi mereka secara diam-diam. Apapun alasannya, lebih baik tetap selangkah lebih maju. Dan 3 hari kemudian, di pagi hari, Long Changfeng tiba seperti yang diharapkan. Dia datang menjemput Wu Yun secara langsung dan meninggalkan kediamannya lagi. Kali ini mereka pergi ke kamar dagang Longmen. Itu adalah area terlarang di belakang Gunung Longmen, tempat tebing naga darah berada. Mengikuti Long Changfeng sepanjang jalan, setelah meninggalkan Longmen, di tempat terpencil dan puncak di belakang gunung, sebuah tebing pecah muncul di depannya. Tepi tebing berwarna merah tua, dan bahkan aura yang dipancarkan dari dasar tebing berwarna merah samar yang terlihat oleh mata. Aura merah tua ini membentuk keberadaan seperti penghalang di atas tebing dan sejajar dengan tanah. Di kedua sisi tebing, tidak ada ujung yang terlihat. Sekilas, itu benar-benar terlihat seperti naga berdarah besar yang meliuk-liuk. Anda tidak hanya tidak dapat melihat ujung kedua sisinya, tetapi Anda juga tidak dapat melihat tebing di sisi yang berlawanan, juga tidak dapat melihat seberapa dalam dasar tebing tersebut. Hanya ada 1 kata untuk menggambarkannya, bahaya.